activity.java. Bapak Ibu kalau mau nanya, kalau mau nanya silakan nanya aja. Jangan nanya di belakang, nanti saya bingung kalau nanya di belakang yang mana ya gue ngomong tadi gitu. Ya, tanya aja. Biar enak lah ditanyanya. Nah, kalau kita ngelihat di activity main, bentuknya seperti ini ya. Kalau mau ngubah-ngubah ada di sini. Salah coret saya. Ini di sini. Dilihat perbedaannya. Kalau sejujurnya, ini kan dia bisa tarik-tarik nih. Silakan aja Ibu tarik nih. Bapak Ibu tarik aja. Ini tarik ke dalam. Itu bisa, tarik. Langsung, tarik ke dalam itu bisa. Kelihatannya, mudah ya, enak banget ditarik-tarik gitu. Asal jangan tarik ulur, Bu. Ntar PHP kalau tarik ulur aja. Jadi kalau ditarik-tarik kayak gini, kelihatannya enak, tapi nggak enak di belakang. Pada saat kita bikin kode, itu paling nggak enak tarik-tarikan gini. Takutnya pada saat kita berada di handphone yang resolusinya beda sama kita. Mungkin aja ya, kita dengan cara tarik-tarik ini gitu ya, kelihatannya di handphone kita, bagus nih bentuknya, oke rapih. Tiba-tiba pas di handphone orang lain, Bu, text box-nya minggir ke kiri lah, minggir ke kanan, dan seterusnya. Jadi nggak selamanya yang mudah itu enak ya. Ternyata ada nggak enaknya juga. Itulah kenapa kalau saya lebih suka bekerja di kode di sini. Atau enggak saya split. Biar kelihatan, bentuknya begini, kodenya begini. Seperti itu. Untuk Android ini termasuk golongan dari bahasa pemrograman yang gede banget ya. Makan resource banget. Jadi kalau kita laptopnya gimana ya, kalau laptopnya masih ada 4 GB ke bawah itu memang biasanya agak-agak lama gitu, itu wajar terjadi. Kebanyakan sih orang-orang yang mereka yang sangat aktif sekali dengan menggunakan pemrograman mobile, mereka itu rata-rata laptop yang sudah memorinya 8 GB atau enggak 16 GB dan pakai SSD. Yang penting sih sebenarnya memori sama SSD itu paling penting. Mau laptopnya apa, kalau udah pakai gitu sih kayak saya rasa udah bisa aja, udah gampang aja. Nah, kalau sudah, kita akan mulai membuat kode untuk main activity kita. Untuk kode bisa dilihat di sini. Silakan di copy paste, Bapak Ibu, silakan buka di sebelah. Di new tab aja, buka aja. Tapi tadi ngetiknya tunggu instruksi saya, itu dibuka aja dulu. Saya harus ngasih beginian soalnya biar nggak ada gini loh. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar bahasa pemrograman kan ada yang ketinggalan. Ketinggalan nih, gue tadi lagi begini dulu, gue lagi ngapain dulu gitu ya. Biar untuk menghindari hal itu makanya kodenya udah saya kasih duluan. Biar tinggal buka aja gitu. Baik, Bapak Ibu, silakan sambil dicoba ya, Bapak Ibu. Nanti jika ada kesulitan bisa mungkin menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom-nya. Iya. Oh, ada yang nanya, boleh di-download nggak? Ini bisa di-download Bapak Ibu, langsung di-download aja. Di materi itu ada tuh di atasnya. Ini di sini. Kalau saya di sini. Di sini, di atas nih. Ada cetak. Bisa nih. Jadi ini slide, ini sebenarnya slide, cuma bentuknya aja yang beda. Apabila Bapak Ibu sudah membukanya, yang ini, si kode ini, kalau udah kebuka, kita bisa coba taruh di Android Studio yang kita miliki. Kebetulan saya belum buka Android nih. Untuk emulator, boleh, sangat disarankan pakai handphone masing-masing. Tapi kalau ternyata karena saya ini tidak berdekatan dengan Bapak Ibu semua nih, jadi saya nggak bisa ngeliat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa menggunakan emulator lain seperti NOx ya tulisan NOx player itu paling enteng. Ada juga yang Genymotion, GEN, nanti saya ketika di Zoom deh. Ada, namanya Genymotion. 。 ya. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Hendro mau nanya, ini Ya. SDK yang dipakainya apa ya, Pak ya? SDK yang dipakai sesuaikan dengan handphonenya. Handphone kita apa? Android Studio akan otomatis menginstal SDK sesuai dengan SDK yang kita punya di handphone atau enggak di emulator. Jadi SDK itu adalah kode yang berjalan saat kita mau melakukan apa ya, simulasi ke handphone kita. Dan SDK itu sesuai dengan handphone kita. Jadi nggak mungkin salah. Tidak akan terjadi pada saat kita menggunakan SDK versi 16. Versi 16 itu Jelly Bean kalau nggak salah ya. Sementara handphone kita udah Nougat atau enggak Pi, itu nggak mungkin terjadi. Karena nggak akan jalan juga. Di sini kita udah ada tulisannya Android X. Apaan tuh Android X gitu kan ya. Belum jalan Android saya. Ya Allah, kasihan banget. Saya buka dulu. Android X itu adalah pengkodean yang baru dari Android. Jadi kalau zaman dulu ya, ini sejarahnya zaman dulu ya. Dulu. Pak Hendro ada pesan dari Bu Dona, katanya tidak bisa di-download. Iya, ntar saya ubah settingannya. Kalau diekspor bisa nggak ya? Coba di sisi saya mah bisa, kalau di sisi teman-teman coba gimana? Bisa nggak diekspor? Emang agak lama karena kita kebanyakan video di sini. Ekspornya ke Word ya, jangan ke PDF. Saya kemarin coba sih ngekspornya ke Word, bukan ke PDF. Pas ke PDF tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa, coba deh. Nggak mau juga, Pak. Kok saya bisa ya? Nggak bisa aku, Pak. Iya. Action not allowed. Bentar. Zikir dulu ibu-ibu. Bentar ya. Saya nggak ngerti settingnya di mana kalau itu nggak bisa. Atau enggak, ntar saya ini aja deh. Saya lihat dulu settingannya di mana. Saya nggak ngerti sih. Setahu saya settingannya cuma di situ aja. Atau mungkin boleh di-share ke WhatsApp grup. Oh iya. Atau Iya. enggak nanti saya eksporkan, nanti saya share ke WhatsApp grup ya. Iya, baik. Ini hasil ekspor saya nih. Tapi yang pasti kalau hasil ekspor itu kalau nggak salah nggak ada videonya. Ya benar nggak ada videonya. Tapi saya kasih ke WhatsApp grup ya. Laptop saya terasa berjalan sangat lambat, Pak. Kebanyakan aplikasi ya. Ibu suka nonton drama Korea kali Bu Herlinda, jadi lama dia jalannya. Saya paling buka YouTube drama Korea. Sarangeo. Itu Word-nya udah saya share ke grup. Bisa ngejalanin Android Studio di mana ya? Apa di sini? Kita bikin new activity, empty activity. Jadi activity itu di sini banyak modelnya. Baik modelnya ya, karena kita baru belajar, kita pakai empty activity aja dulu.
pasti saya yakin udah pada sering lihat nih activity yang model-model begini. Sering lihat saya yakin. Cuma kita belajar yang empty dulu ya. Kita pakai empty activity. Saya kasih nama workshop aja deh. Bahasanya Java. Dan minimum SDK itu maksudnya adalah gini. Kalau kita punya aplikasi handphone, kita pengen orang yang bisa pakai aplikasi kita itu minimal mereka adalah pengguna Jelly Bean. Minimal Jelly Bean. Kalau misalkan nggak pengen, misalkan saya maunya cuma pengguna Oreo aja yang bisa pakai gitu, itu bisa. Saya rasa kayaknya orang udah jarang kali yang pakai Jelly Bean ya. Kalau nggak salah WhatsApp itu udah nggak support Jelly Bean. Tapi kita nggak apa-apa pakai minimalnya itu Jelly Bean. Nah, ini adalah aplikasi saya. Seperti ini bentuknya. Saya harap udah kebaca di sini. Terlihat ya. Di sini saya no device karena memang handphonenya saya pakai buat Zoom. Jadi saya pakai Genymotion karena saya memang sebelumnya sudah install Genymotion dan sering pakai Android juga. Jadi saya pakainya Genymotion. Kadang-kadang kalau kita bikin aplikasi itu suka begini loh. Pengalaman saya pernah ngalamin gini. Saya bikin aplikasi, terus itu sudah dibuat nih di set pengguna aplikasi minimal penggunaan Jelly Bean hingga Android 10. Tiba-tiba ada beberapa merekan HP yang nggak bisa gitu. Contoh, misalkan saya coba di Samsung, oke, nggak masalah. Coba di Asus bisa. Tiba-tiba di Xiaomi bisa, tapi ada error di suatu bagian. Akhirnya saya ubah lagi bagian tersebut. Hal-hal seperti itu sudah di-handle oleh Android, sehingga muncul yang namanya sekarang tuh Android X. Android X itu adalah kode yang asli dibikin oleh Google. Ya, jadi X-nya itu maksudnya Android 10, karena memang Android X itu muncul bersamaan dengan launch-nya Android 10. Jadi sejak saat itu kita semua kalau bikin aplikasi harus pakai arsitekturnya Android 10 atau Android X. Maksudnya arsitektur Android X. Kalau dia baru muncul, dia pasti ngejalanin kayak gini. Ada Gradle. Gradle itu adalah sebuah kode yang digunakan oleh Android Studio untuk mengoperasikan SDK dari sini. Jadi nggak mungkin kalau kita pakai Android Studio tapi kita nggak ada Gradle tuh nggak mungkin. Karena Gradle-nya tuh sudah merupakan bagian dari Android Studio. Silakan ditunggu aja pada saat proses seperti ini. Kalau kita sudah pernah install, nggak lama. Tapi kalau kita belum pernah install, belum pernah nge-download, itu pasti lama. Seperti itu. Model-model seperti ini sama kayak kita pada saat kita belajar Laravel, atau belajar CodeIgniter, atau belajar Node.js, seperti itu. Jadi kita harus nge-download dulu. Namanya dependensi, layanan pihak ketiga ya. Di sini saya pakai Genymotion, seperti ini bentuknya Genymotion emulatornya.